Hadirin rahimakumullah, untuk kajian fikihnya alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah sampai pada sholat Jumat ya. Faqad qala al-musannif rahimahullah ta'ala faslun pasal wa syara'itu jubil jum'ati, dan syarat-syarat wajibnya sholat Jumat sab'atu asya, itu ada 7 perkara. Al-islamu, satu Islam, wal bulugu, kedua balik, wal aklu, dan ketiga berakal, wahadhi syurut, wahadhi, dan yang 3 ini surutun, itu adalah syarat-syarat aidon juga likere Jumati, bagi atau untuk selain sholat Jumat, minas sholawati, daripada sholat-sholat yang fardu gitu. Wal huriyatu, yang keempat merdeka, wazukuriyatu, yang kelima laki-laki, wasihatu, yang keenamnya sehat, wal istitonu, dan yang ketujuhnya bertempat tinggal. Fala tajibu, maka tidak wajib al jum'atu Jumat alal kafiri, atas seorang kafir asliin yang asli, wasobiin, dan anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, wa rokikin, dan hamba saya, wa unsa, dan perempuan, wa maridin, dan orang sakit, wa nahwihi, dan sebagainya, wa musafirin, dan orang musafir atau dalam perjalanan. Hadirin rahimakumullah, jadi kajian kita pada kesempatan ini tentang sholat Jumat. Insyaallah nanti baik syarat wajibnya, syarat sahnya, dan adab-adabnya ya. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa sholat Jumat ini hukumnya wajib, sebagaimana sholat 5 waktu. Bahkan sholat Jumat ini sebenarnya diwajibkannya sama dengan sholat 5 waktu, yaitu pada malam Isra Mi'raj. Jadi di Mekah udah diwajibkan sebenarnya mah. Tapi karena pada saat itu masih sedikitnya umat Islam, bahkan syarat Jumat menurut majelis sampai sekurang-kurangnya 40 ya. Juga karena memang yang namanya sholat Jumat ini harus dipublikasikan. Nah, unsur 2 itu sedikitnya umat Islam dan terang-terangan nggak bisa, makanya walaupun sudah diwajibkan malam Isra Mi'raj sebagaimana sholat 5 waktu, tapi belum dikerjakan. Jadi selama 10 tahun kurang lebih Rasulullah di Mekah, walaupun itu sholat Jumat sudah diwajibkan, sekali lagi belum dikerjakan. Karena tadi, karena sedikit umat Islam dan memang pada saat itu masih sembunyi-sembunyi. Nah, pertama-tama dikerjakan tuh, itulah mulai di Madinah. Gitu ya. Makanya sholat Jumat ini adalah sebagai khususiyah bagi umat Islam, umat Rasulullah. Jadi umat-umat sebelumnya nggak ada. Bahkan kan yang sholat 5 waktu juga, nabi-nabi dan umat lainnya mah nggak semua kumpul, hanya di nabi kita ya. Dan sholat Jumat ini merupakan sholat yang paling utama dibandingkan dengan sholat yang lainnya, makanya lebih berat ya. Sholat Jumat ini bukannya sholat Johor yang dikosor, bukan. Pokoknya udah gitu aja. Kalau hari Jumat,
sholat johor itu diganti dengan Jumat. Nah, kalau memang udah memenuhi syarat, udah nggak mesti dia itu untuk ngejohorin. Tapi kalau memang diragukan, apalagi jelas-jelas nggak memenuhi syarat, itu bisa sunnah ngejohorinnya kalau meragukan. Kalau memang diyakini nggak sah, itu bisa wajib ngejohorinnya. Ya, seperti gimana nih kalau diragukan ya. Kayaknya memang jamnya ada 40. Tapi ini kira-kira baca Qurannya udah pada bener enggak gitu ya. Itu ragu. Itu wajib ngejohorin. Tapi kalau udah kenyataan ya, walaupun ada 40 bahkan lebih, tapi bacaannya belum ada yang beres, khususnya Fatihah, itu mah bukannya sunnah lagi ngejohorin, tapi wajib. Dan nggak ada istilahnya kesan bahwa kalau ngejohorin itu nantinya berarti dia meragukan tentang kesahan Jumat. Enggak. Kayak seperti orang memperbarui nikah, kan ada gitu istilahnya ya. Ya seperti karena kecelakaan kemudian ditikahin. Nah itu biasanya kan suka begitu ditikahin waktu karena hamil itu nggak boleh digauli. Ngapain ditikahin kalau nggak boleh digaulin ya? Nggak apa-apa. Terus ntar katanya kayak nyampur. Jadi ini anak mah kalau memang udah rahim nih, kalau udah menerima status itu udah menerima yang lain lagi. Makanya nggak ada istilahnya nanti kalau umpamanya digaulin, ntar nanti nyampur mana bapaknya gitu ya. Tetap udah satu cukup. Jadi nggak apa-apa digaulin juga. Sebab kalau mau digaulin ngapain nikah? Terus setelah lahir biasanya ditikahin lagi. Itu yang namanya bahasanya tajdidun nikah, memperbarui nikah bahasanya ya. Nah itu boleh-boleh aja. Mau diperbarui silakan, enggak juga enggak masalah. Dan pada saat tajdidun nikah, memperbarui nikah itu bukan berarti menghilangkan kesan pernikahan yang awal itu batal. Nah sama Jumat juga tuh ngejohorin. Dengan dia meragukan apalagi meyakini bahwa Jumat itu nggak sah, bukan berarti Jumat itu nggak sah, makanya ngejohorin. Tapi di sini mah kehati-hatian. Makanya ya enggak, jangan begini lah, kalau memang udah nyata-nyata nggak sama, udah jangan sholat Jumat, mendingan johor aja. Nggak boleh. Sebab ini dalam suatu kampung, kalau penghuninya, penduduknya itu setempatnya itu ya, yang udah benar-benar penduduk asli, ini udah nggak diperhitungkan yang namanya ngontrak atau yang mukim ya. Beda status yang mukim sama penduduk asli gitu. Kalau kita ini domisili udah domisili ya, penduduk asli gitu ya. Ya, gitu ya. Itu jadi kalau memang udah domisili 40 umpamanya dalam suatu kampung atau perumahan, baik itu umpamanya laki-lakinya udah tua maupun muda, asal anak kecil nggak dihitung ya. balik. Iya, itu wajib mendirikan Jumat di situ. Terlepas pada saat Jumatnya itu mau ada 40 mau kagak, tetap wajib berdiri Jumat di situ. Contoh nih, di kampung atau di perumahan, padahal tuh warganya itu yang domisilinya itu dalam satu keluarga ada 2 atau 1 aja ya, itu kalau di jumlah semua ada 40. Tapi karena kerja hari Jumat nggak ada semua kan, itu tetap di kampung itu atau di perumahan itu wajib mendirikan Jumat. Walaupun kurang dari 40. Terus gimana? Nah, karena itu udah yakin gak sahnya, makanya ngajurin wajib tuh kayak gitu tuh. Ada keraguan gitu ya. Bukan keraguan lagi, itu memang udah gak sah karena kurang dari 40. Udah nyata itu mah ya. Karena kurang dari 40 menurut mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu harus 40. Nah, tapi itu nggak ada 40. Nggak bisa langsung dikerjain johor aja, nggak bisa. Tetap karena tadi jumlah domisilinya ada 40. Nah, pada waktu Jumat karena pada kerja nggak ada 40, tetap wajib ngedirin Jumat. Dan disitulah wajib ngejohorinnya. Lagi di pabrik. Hah? Lagi di pabrik. Iya itu dia. Itu. Nah itu mau dijelas karena kurang dari 40 gitu. Gitu ya. Tapi bukan berarti sekali lagi
karena kurang dari 40, udah jangan Jumat, ngejorin aja. Nggak boleh. Nah, terus kalau yang Jumatan di pabrik-pabrik. Nah, itu dia. Iya. Iya. Jadi kan nggak mungkin di situ. Iya. Nah, itu memang ada pendapat gini ya, kalau memang dari masjid di sekitar itu lebih daripada 1,5 kilo, itu dimaklum ngadirin Jumat di situ, ngadain Jumat di situ. Tapi kalau memang nggak ada 1,5 kilo, masjid di luarnya gitu ya, di sekitar itunya, itu tetap walaupun bagaimanapun juga itu nggak sah. Dan itu mah memang bukan berarti kayak tadi, bukan lah, walaupun nggak sah karena memang ini bahkan lebih dari 40, kita ngedirin aja nggak bisa itu mah. Tetap dia kudu cari tempat di luarnya, di sekitarnya yang dekat ke masjid itu, ke tempat itu. Saya kalau suatu pabrik itu ada masjid gimana? Iya. Karyawan banyak. Iya. Nah, saya Mayora sama ini seberangan gimana? Iya. Nah tadi kalau memang masjid di sekitar kampung itu ya. Iya. Kamu kecil ke kaju. Iya boleh. Kalau kamu mau boleh. Ya. Kan berarti Iya. kilo itu. Iya. Gitu. Itu aja. Nah, jadi tuh yang namanya sholat Jumat ya. Nah kemudian untuk keuntungannya nih sholat Jumat ini luar biasa ya. Bagaimana diantaranya, karena wajib pasti banyak pahala dan keuntungannya. Nah diantaranya sebagaimana Rasulullah bersabda, manikta salah, siapa orang yang mandi yaumal Jumati pada hari Jumat, ukirat maka dilebur anhu darinya zunubuhu, dosa-dosanya, ukotoyahu dan kesalahan-kesalahannya. Jadi mandi di hari Jumat itu bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan. Tapi di sini dosa-dosa kesalahan yang kecil ya. Allah. Terus ada tuh katanya kayak bahwa mandi Jumat itu wajib hukumnya ya. Ada tuh hadisnya kan ya? Main dulu. Hah? Enggak ya, ini makruhan itu ya. Ini ada hadis. Jadi yang namanya mandi Jumat itu wajib bagi orang yang sudah balik katanya. Nah di situ sebenarnya bukan berarti wajib sebagaimana ini, kecuali tadi kalau main dulu tuh baru ya. Jadi pada saat tetap sunnah yang namanya mandi Jumat itu. Dan karena mandinya itu hukumnya ada hukum sunnah walaupun sunnah, makanya kudu seluruh badan dan airnya juga nggak boleh sembarangan. Nah kemudian keuntungan sholat Jumat, Rasulullah bersabda, man adroka, siapa yang mendapatkan al-Jum'ata Jumat falahu, maka baginya indallahi, menurut Allah di sisi Allah, ajrum yati syahidin, itu pahala 100 orang yang mati syahid. Kalau orang ini sholat Jumat ya, bisa mendapatkan, bisa sholat Jumat, ya apalagi serokat juga udah dapat sebenarnya mah. Apalagi 2 rakaat. Itu luar biasa pahalanya, dia di sisi Allah mendapatkan pahala 100 orang yang mati, 100 orang yang mati syahid. Jadi Jumat mah gini, wajib sekurang-kurangnya berjamaahnya itu 1 rakaat. Mau di rakaat pertama atau kedua. Ya, yang penting 1 rakaat. Masih boleh. Ya seperti pokoknya rakaat untuk 1 rakaat nih yang pertama ya. Nah, kita rakaat pertama ngamum nih. Berjamaah ya sama imam. Nah begitu berdiri, karena memang kita mau buru-buru nih, kita niat mubarakah, udah sempurnain sendiri, boleh? Boleh tuh gitu. Atau yang ketinggalan nih, nyampe masjid itu sholat udah 1 rakaat. Sekarang si imam itu udah berdiri di rakaat kedua. Itu juga boleh ngikut. Tapi nanti ketika si imam salam, nambahin lagi 1 rakaat. Iya gitu ya. Nah bagaimana kalau umpamanya udah sama sekali nggak dapet nih 1 rakaat pun, khususnya untuk hitungan rakaat kan dapat enggaknya adalah di mana dia bisa takbiratul ihram ya, dan juga bisa ruku bareng dengan si imam sekurang-kurangnya membaca subhanallah 1 kali, yang istilahnya bisa tumaninah. Nah, itu tuh udah dapat ya. Tapi kalau lebih dari situ, umpamanya si imam lagi ruku rakaat kedua, si makmum ngamum nih Jumat ya, ini Jumat nih.
Nah begitu dia takbiratul ihram, bukannya langsung ikut ruku, malah bacaan. Katakanlah Fatihah walaupun bismillah doang gitu ya. Sehingga begitu si imam bangun itidal, dia baru ruku. Itu nggak dapat rakaat. Makanya kita kalau rakaat pertama kita mah ya, si imam udah ruku, udah jangan baca apa-apa, udah langsung aja. Ya, kalau pengen dapat rakaat itu. Nah, jadi tuh kalau dapat rakaat mah walaupun istilahnya dia di akhir itu seperti si imam udah lagi ruku ya, karena masih dapat, itu tetap dianggap dia bisa ngadapan 1 rakaat dan dianggap Jumat. Dan insya Allah tadi nanti dapat pahalanya 100 orang yang mati syahid. Nah bagaimana kalau nggak ada sama sekali nih 1 rakaat pun? Ya seperti tadi si imam itidal dia baru ruku. Nah itu mah nggak dapat 1 rakaat. Terus gimana? Jadiin johor. Paham nggak? Ya, Pak. Kan niatnya Jumat tadi, iya memang, tapi karena nggak memenuhi syarat, nah itu dia nantinya 4 rakaat. Jadi itulah yang dimaksudnya. Niat lagi sebenarnya. Tanpa niat lagi. Niat lagi. Iya, enggak niat lagi. Nyambung. Jadi niatnya mah niat Jumat, pelaksanaannya sholat zuhur gitu ya. Gitu. Tapi itu ngikutin imam dulu. Ikutin, ya, ikutin biasa. Iya, ikutin. 4 rakaat. Iya. Jadi habis salam itu 4. Iya benar. Tadi rukunya nggak benar. Iya, pahala mah dapat ya, pahala berjamu dapat ya. Tapi bukan Jumat di sini ya. Dan itu kalau nggak ada ilmunya bisa aja deh. Aduh, bagaimana ini? Iya. Kan gitu ya. Nah sekarang udah tahu ngaji tuh. Jadi kalau sana ketinggalan, Tahu mah langsung 1 rakaat lagi. bisa jadi ya Quran ya. Iya. Udah gitu ruku. Iya gitu ya. Ya makanya tuh ini masih banyak nih, jangankan orang biasa ya. Kadang-kadang Ustadz Kiai juga kadang-kadang di sini kurang paham nih, ya. Jadi di mana perlu diketahui nih bahwa syarat dapatnya berjamaah itu ya, rakaat itu adalah ketika takbiratul ihram dan ruku. Rakaat pertama dia. Makanya tadi ketika seperti si imam lagi ruku, ketika dia takbiratul ihram, udah jangan baca apa-apa, langsung ruku. Sebab kalau si imam keburu tidak nggak dapat. Ya, bahkan ini kadang-kadang si imam masih berdiri, dia takbiratul ihram, begitu takbiratul ihram si imam ruku, dia malah jongjon aja pembacaan. Nah si imam itidal baru ruku, itu nggak dapat Mana rakaat. ada nungguin sampai habis dulu itu 1 rakaat. Iya kadang-kadang gitu. Nah, baru dia bangun dari sujud tuh. Iya. Lompat baru ngikut. Gitu ya. Namanya udah rakaat terakhir. Oh. Iya. Itu ya. Nah kemudian nih masih keuntungan haji, sebagaimana Rasulullah sabdakan, al haju al jumatu ijul fukoro wal masakin. Jadi haji ini, Jumat ini adalah hajinya orang-orang fakir dan miskin. Jadi kalau orang ini belum mampu nih, karena memang sekarang memahal ya, bahkan lama. Kalau kemarin cuma lama doang, sekarang mahal bahkan nih. Mahal lama lagi. Iya. Kalau kemarin-kemarin kan baru lama ya, mulai tahun ini kemarin itu mulai mahal agak begitu ya. Nah ini orang miskin obor-obor kan nanti apalagi dalam keadaan sekarang nih, tahu sendiri ya. Duh, kita prihatin sekali. Nah itu hajinya, Jumatnya dia itu udah dapat pahala haji. Seandainya dia sampai meninggal belum juga bisa haji, ya dia udah dikatakan meraih pahala haji, di mana dosa-dosanya diampuni, insya Allah gitu ya. Seperti baru dilahirkan, bahkan seluruhnya termasuk yang menyangkut hakul adami. Nah ini kalau memang dia nggak mampu. Terus kalau dia udah sholat Jumat terus nggak pernah libur, sekarang jadi kaya umpamanya, nah itu tetap wajib, jangan mentang-mentang. Saya mah katanya kayak dulu waktu miskin fakir itu udah sholat Jumat nggak pernah ketinggalan. Kalau dihitung itu udah berapa puluh kali, bahkan berapa ratus kali ya. Itu haji saya. Tetap itu mah secara pahala. Adapun masalah hukum wajib tetap kudu melaksanakan ibadah haji gitu ya. Nah bahkan Rasulullah bersabda, al jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma. Bainahuna ya. Jadi sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, 1 pekan nih, itu bisa ngapusin dosa di antara keduanya. Bagaimana sholat tuh ya? Makanya di sebelumnya itu ada
as-sholatu khamsu wal jum'atu ila jum'ati kafaratun lima bainahuna. Jadi intinya mah antara sholat dan Jumat ke Jumat itu bisa ngapusin dosa di antara keduanya. Artinya dari sholat johor ke asar itu sholat asar ngampunin dosa dari sholat johor. Kemudian sholat maghribnya itu ngapusin dosa dari sholat asar. Sholat isanya ngapusin dosa dari maghribnya dan seterusnya. Nah Jumat juga sama tuh. Dari sholat Jumat ke Jumat berikutnya, itu Jumat berikutnya bisa ngapusin dosa dari Jumat yang kemarin. Nah ini syaratnya malam tugsa al-kabairu selagi tidak dikerjakan dosa-dosa besar. Adapun kalau memang dosa-dosa besar mah tetap nggak bisa dimaafin. Artinya jadi yang dimasukkan dihapus di sini adalah dosa-dosa kecil gitu ya. Nah itu keuntungannya. Nah ternyata di balik keuntungannya juga ada nih akibatnya bagi orang yang meninggalkan. Di antaranya Rasulullah bersabda, man taroka salasa jumain, siapa orang yang meninggalkan 3 Jumat tahaunan karena malas nih. Tobiyah kalau dengan sholat Jumat, tobawa maka Allah menempel ala qalbi atas hatinya. Jadi ini orang yang meninggalkan sholat ini Jumat nih karena malas, tetap dia masih menekatkan kewajiban, cuma malas saja. Itu dicap, ditutup hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sulit dia untuk berbuat kebaikan karena memang udah jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah bersabda, mantaroka siapa orang yang meninggalkan salah sejumuatin 3 Jumat minggu hari azrin tanpa ujur kutiba maka dia tercatat minal munafikin termasuk orang-orang yang munafik. Jadi kalau memang ninggalinnya 3 Jumat ini nggak ada ujur itu maksudnya ujur sholat Jumat yang apa? Sebagaimana ujurnya sholat berjamaah. Artinya apa? Sakit ya. Sakitnya yang gimana? Yang udah boleh untuk tayamum. Jadi nggak ada itu, nggak ada ujur. Maka kalau sampai 3 kali berturut-turut itu dicatat ya sebagai orang-orang yang munafik. Walaupun dia rajin ibadah, khususnya rajin sholat, yang lainnya gitu, tetap kalau sampai 3 Jumat berturut-turut dia itu nggak Jumat ya tanpa ujur, itu dia tercatat sebagai orang-orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Nah itulah tentang keuntungan dan akibat sholat Jumat ya. Nah baru kita masuk kepada materi. Nah tadi di dasarnya sholat Jumat itu hukumnya wajib. Tapi nggak sembarangan, nggak asal aja. Harus memenuhi syarat-syaratnya. Walaupun nanti di dalam sholat Jumat ada istilah syarat wajib, ada istilah syarat sah. Kalau syarat wajib, berarti ketika orang itu memenuhi syarat, maka wajib dia untuk sholat Jumat. Kalau enggak wajib. Adapun kalau syarat sah, kalau memang memenuhi itu syarat sah ketika sholat Jumat, berarti sah Jumatnya. Kalau enggak terpenuhi, berarti enggak sah gitu aja. Makanya perlu tahu. Dan yang namanya sholat Jumat ini sebenarnya udah plus penambahan dari pengetahuan ilmu sholat 5 waktu dan sholat berjamaah. Makanya di sini udah nggak dianggap lagi yang namanya syarat sholat itu enggak. Yang namanya syarat umpamanya rukunnya sholat enggak. Di Jumat nggak dibahas lagi. Ya. Terus syarat berjamaah itu gimana? Enggak. Di Jumat udah nggak dibahas lagi. Jadi udah nggak dibahas lagi syarat sholat berapa, rukun sholat berapa, enggak. Kemudian syarat berjamaah itu gimana? Ada berapa, apa aja. Nggak dibahas lagi. Karena ini mah plus penambahan dari setelah mengetahui ilmu sholat 5 waktu dan sholat berjamaah. Makanya kalau seandainya dia langsung ngaji sholat Jumat doang, tahu sholat Jumat aja, tanpa sebelumnya tahu, ini nggak bisa. Sulit temennya. Nah makanya nih, alhamdulillah selama ini kan udah tinggal buka aja di YouTube-nya ya, dari awal tuh tentang syaratnya sholat 5 waktu, rukunnya, pembatalannya, begitu ke sholat berjamaah. Nah sekarang baru tentang sholat Jumatnya. Memang ada beberapa syarat sholat Jumat, sebagai wajib sholat Jumat sebagaimana dikatakan.
wa syaraitu jubil jumati, syarat-syarat wajibnya sholat Jumat sab'atu asya, itu ada 7 perkara. Jadi ini yang harus diketahui, harus dipahami, bahwa syarat wajibnya sholat Jumat itu ada 7 perkara. Ini kalau yang 7-nya ada nih pada seseorang, wajib Jumat. Kalau nggak Jumat dosa. Tapi kalau umpamanya nggak ada salah satunya, nggak wajib Jumat. Seandainya nggak Jumat juga nggak dosa, gitu maksudnya. Gitu ya. Itu pengertian daripada syarat wajib. Itu. Nah, mana diantaranya yang 7 itu? Al-Islamu, yang pertama Islam. Nah, ini sebagai syarat sahnya juga sebagai untuk menjadi hitungan nih untuk Islam ya. Jadi Islam di samping syarat wajib juga syarat sah, bahkan bisa dijadikan hitungan. Sebab nanti nih dari semua kelompok manusia nih ya, ini nanti kebagi-bagi, kalau nggak salah mah sampai 6 ya. Ada yang istilahnya sah Jumat tapi nggak wajib, ada yang wajib tapi nggak bisa dijadikan hitungan gitu nanti ya, macam-macam. Jadi yang pertama Islam. Ini merupakan di samping syarat wajib juga syarat sah juga bisa dijadikan hitungan. Nah, yang kedua al-bulugu, yaitu balik. Nah, ini juga menjadi syarat bagi, ini juga di samping syarat wajib juga bisa jadi hitungan nih. Gitu ya, jadi balik mah bisa jadi syarat wajib dan juga bisa jadi hitungan. Terus nanti lawanannya bagaimana kalau anak kecil? Anak kecil bisa memang belum wajib, sah tapi nggak bisa dijadikan hitungan. Nantilah disimpulkan ya. Kemudian yang ketiga al-aqlu, berakal. Ini juga di samping syarat wajib juga syarat sah dan bisa dijadikan hitungan. Jadi orang yang berakal ini bisa jadi syarat wajib, bisa jadi syarat sah dan bisa jadi hitungan. Jadi nanti bisa dihitung, bisa jadikan hitungan yang 40 itu maksudnya. Nah, bahkan wahazihi itu ya, yang 3 ini nih, tuh Islam, balik dan berakal, itu surutu aidon jadi syarat juga ligar Jumati bagi selain salat Jumat minas sholati, yakni dari sholat-sholat yang 5 waktu. Bahkan yang 3 mana nih? Ya, baik itu Islam, balik dan berakal, ini bukan aja jadi syarat wajib sholat Jumat, tapi juga jadi syarat wajib sholat-sholat yang lainnya, misalnya 5 waktu itu ya. Makanya tadi, pokoknya mah sholat Jumat mah plus daripada sholat yang 5 waktu itu. Makanya dalam syarat wajib juga, dia mah itu di samping yang 3 ditambahin lagi. Nah, apa aja penambahannya? Wal hurriyatu, yang keempatnya merdeka. Merdeka itu apa sih, siapa sih? Jadi merdeka itu kayak kita nih. Jadi nanti lawanannya budak. Budak itu manusia biasa, bisa dijual belikan. Kemudian wazukuriyatu, dan laki-laki. Jadi laki-laki itu ya. Ini wajib. Kalau memang nggak pengen wajib, perempuan. Terus yang keenamnya sehat. Sehat ya tadi, makanya nggak ada ujur. Nah, gitu ya. Dan yang ketujuhnya adalah berdomisili, artinya memang udah penduduk asli. Gitu ya. Nah, karena memang itu syaratnya 7, syarat wajib Jumat tuh. Islam, balik, berakal, 4-nya merdeka, ke-5-nya laki-laki, ke-6-nya sehat, dan ke-7-nya berdomisili penduduk asli walaupun baru sehari gitu ya. Maka pala tajibu, tidak wajib al-Jum'atu, Jumat ala kafirin, atas orang kafir asliin yang asli. Ini lawanan daripada Islam tadi. Kalau Islam kan wajib ya, bahkan jadi syarat sahnya dan juga bisa dijadikan. Bagaimana kalau kafir? Nggak wajib. Jadi orang kafir mah walaupun nggak sholat Jumat juga, dia mah karena nggak wajib, nggak dosa, tapi nih nanti dia bakal disiksa gara-gara nggak sholat Jumat. Termasuk nggak sholat. Apa sebabnya?
Sebab orang kafir itu dituntut untuk masuk Islam, ya walaupun kita nggak boleh maksa, sebenarnya mah Allah mah sangat gitu ya memerintahkan untuk Islam. Dan kalau sudah Islam nanti baru tuh kewajiban sholat Jumat maupun sholat lima waktu ya. Makanya walaupun dia nggak wajib, nggak dosa bakal dalamnya ya, dan sehari sholat juga nggak sah, tapi gara-gara nggak Jumat termasuk sholat lima waktu, nanti dia bakal disiksa. Kemudian lawanan tadi balik adalah anak kecil nih. Anak kecil ini nggak wajib Jumat, jadi seandainya nggak Jumat juga nggak dosa. Tapi bagi orang tuanya wajib untuk memerintahkan ketika udah umur 7 tahun, bahkan kalau udah umur 10 tahun belum juga sholat Jumat, itu sebagaimana sholat lima waktu, wajib nyuruhnya. Terus sah nggak sholat dari anak kecil? Sah. Tapi nggak bisa dijadikan hitungan tadi itu ya. Jadi seandainya nih, orang dewasa nggak ada 40, lah ditambahin biar genap sama anak kecil, itu nggak bisa. Ya. Kemudian orang gila nggak wajib juga tuh, lawanan daripada tadi berakal. Nah, cuman nih kalau gila nanti dia dosa nggak, tergantung. Kalau gilanya itu nggak sengaja, dia nggak dosa, bahkan nggak wajib qadha. Tapi kalau memang gilanya sengaja, itu dosa. Seperti gimana? Tahu yang namanya narkoba itu memabukkan, bahkan menghilangkan akal. Dikonsumsi akhirnya akut, jadi dia hilang akal, gila. Nah itu setiap kewajiban yang ditinggalkan karena dikerjakan juga nggak wajib, nggak sah, makanya itu dia berdosa dan wajib qadha. Kemudian nih, lawanan daripada merdeka tadi adalah budak. Ini nggak wajib ya budak ya, mungkin kalau sekarang mah nggak ada ya. Kemudian lawanan daripada laki-laki adalah perempuan. Nah ini perempuan nggak wajib. Bagaimana kalau sholat Jumat, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Ya mungkin kalau di kita mah aneh ya. Yang namanya perempuan itu sholat Jumat, tapi ada di sebagian Jawa mah ya. Ya kalau di Mekah mah itu udah banyak ya, baik di khusus di Mekah. Tapi kalau di Madinah mah nggak ada PNP. Ada juga ya. Ya saya kalau di Madinah mah nggak ngeliat sih ya. Belakangnya. Kemudian lawanan daripada yang sehat tadi adalah orang sakit. Jadi sakit kalau memang udah memenuhi syarat sakitnya ya, udah boleh tayamum, itu nggak wajib Jumat, nggak Jumat juga nggak dosa. Dan tadi syarat wajib Jumat harus berdomisili. Bagaimana kalau musafir? Nah kalau musafir dalam perjalanan, ya khususnya yang udah memenuhi syarat, ini walaupun karena nggak wajib jadi nggak dosa. Tapi ini kalau musafir hati-hati yang khususnya dari Jumat. Nah ini ada ukurannya dosa enggaknya perjalanan nih. Kalau emang perjalanan itu sebelum subuh, dia mau keburu, mau kagak sholat Jumat di perjalanan atau sempat tujuan, itu nggak dosa. Tapi kalau berangkatnya sudah habis subuh nih, ya, sudah subuh lah katakan, itu tergantung. Kalau memang dia yakin nih bakal bisa sholat Jumat baik di jalan maupun udah sampai tempat tujuan, nggak dosa perjalanannya. Tapi kalau memang dia nggak yakin, apakah keburu bisa nggak di sholat Jumat baik di perjalanan maupun tempat tujuan, itu perjalanannya diharamkan. Berarti kalau perjalanan diharamkan itu nanti kesononya dia nggak boleh sholat jamaah qasar gitu ya. Ya, makanya dia tetap wajib Jumat kalau gitu. Jadi musafir ini terbagi-bagi ya. Nah jadi kesimpulannya nih ya, dari 7 kelompok manusia yang wajib Jumat itu tadi ya, Islam, kemudian apa? Berakal, balik ya, kemudian laki-laki, merdeka, sehat dan berdomisili, ini kebagi 6 nih ya. Perhatikan nih, satu yang dia wajib juga bisa dijadikan hitungan. Ini cuma wajib dan bisa dijadikan hitungan, makanya pasti ini sah juga ya, yaitu setiap muslim yang mukallaf juga yang udah bertempat tinggal, pokoknya yang memenuhi syaratnya tadi itu ya. Nanti ada bagian kedua nih. Jadi yang 7 barusan tuh udah pasti itu memenuhi syarat. Nanti ada yang kedua nih.
nggak wajib Jumat, nggak bisa dijadikan hitungan, ya. Dan itu contohnya, umpamanya nggak wajib Jumat dan nggak bisa dijadikan hitungan, yaitu musafir. Musafir nggak wajib Jumat dan nggak bisa dijadikan hitungan. Makanya seandainya ada kurang nih penduduk itu dari 40, nggak bisa ditambahin dilengkapi dengan musafir. Termasuk pendatang nggak? Pendatang ya, ya termasuk itu mukim juga nggak boleh. Mukim punya kontrak itu nggak bisa. Kemudian yang ketiganya wajib, tapi nggak sah dan nggak bisa dijadikan hitungan nih. Ya, ada kelompok Jumat wajib dan sah ya, tapi nggak bisa dijadikan hitungan. Siapa? Mukim punya kontrak. Kalau 40 itu. Iya, itu. Nah, terus kalau kontrak KTP-nya udah di sini, Kalau penduduk asli itu mah. Tapi sekarang bukan. Jadi gini ya, perbedaan antara domisili dengan musafir nih, dengan mukim ya. Jadi gini. Jadi bukan KTP Quran kalau menurut syariat Islam. Kalau memang dia itu kapan-kapan bakal pulang kampung, walaupun lama nih istilahnya mukimnya kontraknya ya, itu tetap dinamakan mukim. Walaupun udah punya KTP situ. Tapi kalau memang dia istilahnya padahal mah baru ke situ ya, tapi dia udah memang nggak bakal kembali lagi gitu. Udah menetap, itu walaupun saat teori udah dianggap domisili gitu. Kan kalau pemerintah Pak tunggu berapa bulan? Berapa bulan gitu ya untuk jadi domisili negara gitu ya. Itu kalau menurut hukum agama gitu. Pokoknya Pak, walaupun lama puluhan tahun bahkan kalau memang dia niat mau kembali lagi, itu namanya mukim. Tapi kalau memang dia mau menetap walaupun baru 1 hari, itu udah domisili. Jadi perbedaannya kalau mukim walaupun wajib Jumat tapi sah juga ya, tapi nggak bisa dijadikan hitungan. Dia mah ngituin sahnya bagaimana yang domisili itu gitu ya. Kemudian yang keempat kalau nggak salah, ada kelompok yang wajib Jumat tapi nggak bisa dijadikan hitungan dan juga nggak sah. Dia itu wajib Jumat, nggak bisa dijadikan hitungan dan nggak sah lagi. Siapa? Orang murtad. Orang murtad itu wajib Jumat, wajib tapi nggak sah kan? Sama orang murtad itu sebenarnya sholat 5 waktu wajib. Tapi nggak sah. Iya, gitu ya. dia murtadnya murtad percuma. Iya, enggak memang asli gitu ya. Iya. Udah, Iya, benar ya, iya. Dari Isya baru sholat juga. Iya, benar ya. Jadi itu orang murtad ya. Itu sebenarnya sholat Jumat wajib, sebagaimana sholat 5 waktu ya. Tapi karena sholat Jumat nantinya ada yang dijadikan hitungan, nah itu nggak boleh dijadikan hitungan dan nggak sah lagi karena kan udah kafir ini ya. Iya, udah keluar. Nah, terus bagian yang kelimanya nih, ada kelompok yang tidak wajib Jumat, tidak dijadikan hitungan, tapi sah. Padahal dia ini nggak wajib Jumat. Terus dijadikan hitungan juga nggak bisa. Tapi sah. Siapa tuh? Cewek ya. Anak kecil ya. Budak tuh. Musafir tuh ya. Begitu. Itu enggak wajib, tapi nggak bisa dijadikan hitungan, tapi tetap sah. Gitu. Dan yang terakhir bagian yang kelima nih, Tapi dapat pahala juga. dapat lah iya. Dan seandainya tadi cewek juga sehari udah Jumat, apakah karena gitu katanya nggak wajib kan Jumat ya? Apakah dia itu nanti mesti sholat Zuhur wajib? Enggak. Kalau memang sholat Jumatnya itu memenuhi syarat, dia nggak kudu sholat Zuhur lagi gitu. Ada pakai sholat Jumat ya. Iya gitu ya. Ada. Iya. Ini diomong. Dilarang aja. Iya. Nah yang keenam nih ya, bagian dari kelompok ahli Jumat nih, Kita teraneh. ada yang dia itu nggak wajib, nggak bisa dijadikan hitungan dan nggak sah lagi. Nah, inilah orang gila, orang ayan, orang umpamanya mabok, termasuk orang kafir asli, juga anak kecil yang belum tamyiz. Jadi di bawah umur 5 tahun tuh ya, di bawah umur 7 tahun tuh, itu anak kecil
Akan tuh. di bawah 7 tahun itu belum wajib, belum bisa dijadikan hitungan, belum sah juga gitu ya. Belum sah. Jadi itu 6 kelompok ahli Jumat ya. Jadi ada yang cuma wajib tapi nggak sah dan nggak dijadikan hitungan dan lain sebagainya, sebagaimana tadi penjabarannya ya. Mungkin cukup, insya Allah nanti. Aja dulu masalah Jumat. Tadi yang 40 itu syaratnya kan dari mazhab Imam Syafi'i. Untuk yang mazhab yang lain Ada. Ya khususnya Ada. jadi ya. di tempat di Jawa itu ada satu kampung penduduknya cuma 25. Iya. Nah 25 itu juga separuh muslim, separuh Iya. muslim. Iya. Tapi tetap hari Jumat paling Oh, iya. sekarang 7 orang. Oh iya, itu kalau memang dia mau ngikuti mazhab lain, kalau nggak salah sih mazhab Hanafi ya, yang mengatakan Jumat itu cukup 4 aja. Nah itu boleh-boleh aja, tapi harus tahu prosedurnya, artinya harus tahu syaratnya, syarat wajibnya, syarat sahnya ya. Iya, menurut mazhab Hanafi. Jadi nggak bisa asal boleh mazhab Hanafi juga katanya Jumat 4, tapi nggak tahu syarat-syarat itu baik syarat wajib maupun syarat sahnya. Jangankan istilahnya mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i juga kalau nggak ngaji main itu sendiri ya. Yang 7 juga tadi yang ya belum tentu tahu kan. Apalagi mazhab lain. Jadi dalam hal nanti nih ya seperti orang haji juga ya. Itu ketika tawaf kan sulit untuk dihindarkan ya, terutama dalam pembatalan itu ya. Nah itu kan ada kan mazhab lain tuh yang membolehkan bersentuhan juga nggak batal selagi belum syahwat lah gitu ya. Bahkan ada yang ekstrim lagi, walaupun syahwat juga nggak batal kalau belum hubungan. Jadi kalau yang sebatas dia nggak batal asal nggak syahwat, mazhab Maliki. Kalau seandainya yang walaupun syahwat nggak batal selagi nggak hubungan, itu mazhab Hanafi ya. Iya. Nah itu boleh-boleh aja deh ngambil itu, tapi jangan asal bahasanya taklid, harus tahu juga. Harus belajar. Nih, umpamanya katakan minimal 3 hal gitu ya. Umpamanya dia mau taklid kepada mazhab Maliki bahkan mazhab Hanafi, saya di sana pakainya mazhab Hanafi aja. Coba anak-anak suka sawat kayak istri gitu ya. Makanya pakai mazhab Hanafi. Bagaimana? Nah, itu udah saya pelajari, saya harus tahu tuh tentang syaratnya, syarat wudunya, syarat pembatalannya dan rukunnya 3 aja tuh. Jadi syarat, rukun dan pembatalan 3 aja tunggu saya. Selain dari itu nggak masalah, nggak tahu juga. Gitu ya. Jadi minimal 3 3 itu ya, syarat, rukun dan pembatalan. Kuasai dulu. Ya, sebab nanti bagaimana dengan sholatnya mah nggak apa-apa. Jadi kalau sholatnya pakai mazhab Syafi'i nggak apa-apa. Jadi prosedur aturan mazhab Syafi'i nggak apa-apa sholatnya mah asal kalau memang antara wudhu dengan pembatalan itu terkait kan ya, satu paket kalau kata itu mah. Itu harus benar-benar. Jadi jangan hanya pembatalan mazhab Hanafi umpamanya dipakai. Akhirnya walaupun bersentuhan, walaupun bahkan bersahwat, selagi belum hubungan nggak batal. Tapi dia tentang tahu syaratnya wudhunya pakai mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i gitu ya. Atau rukunnya juga mazhab Hanafi, Syafi'i. Itu nggak sah. Jadi harus tahu sepaket. Mazhab harus tahu 3 itu, batal. Iya. Iya gitu. Jadi boleh-boleh sebenarnya. Sekarang juga nih kita kalau wudhu sehari-hari nih ya, mau pakai mazhab Hanafi silakan. Mazhab Syafi'i, Hanafi, apa Maliki silakan. Bahkan sehari-hari kita ganti deh. Pokoknya hari ini mazhab Syafi'i, besok mazhab Maliki, besoknya lagi mazhab Hanafi dan selanjutnya mazhab Hambali. Boleh. Kata orang yang awam, Iya. orangnya. Iya, asal tadi tahu prosedurnya. Jadi minimal 3 hal ya, yakni syarat, keduanya rukun, dan ketiganya pembatalan. Dan itu kalau memang udah pernah ngaji kitab Majaibul Arba'ah itu ada di situ ya. Gitu. Ya, sebagai pendatang, kadang kan gitu sholat Jumat yang di sana umumnya kita mazhabnya Syafi'i, karena Hanafi. Iya. Kita tetap ngikutin apa namanya setelah ngikutin sholat Jumat, nah kita wajib sholat Zuhur. Iya, kalau pendatang mah ya karena memang kita digitukan kita mazhab Hanafi ke ya SHPI gitu ya 40 ya. Dan itu nggak menurut syarat dan memang pada dasarnya dia juga sebenarnya belum wajib ngedirin kan karena memang seluruh domisilinya kan nggak ada 40 gitu ya. Ya udah kita ngajorin aja, apalagi memang kita pendatang musafir atau nggak wajib Jumat gitu aja udah. Sederhananya udah aja sholat Zuhur gitu.
Gitu aja. Istilahnya ini nggak usah Jumatan. Iya, juara aja langsung. Jumatan saya kita juhur gitu. Iya, gitu aja ya. Iya. Nggak apa-apa. Kenapa? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, emang kan kalau musafir mah kita pendatang nggak wajib Jumat. Ya musafir tadi kan, nggak wajib. Ya. Nggak wajib, tapi kalau kita sholat Jumat sah. Tapi jadi musafir itu satu seperti kita kemana-mana ya. Itu nggak wajib, nggak bisa dijadikan hitungan, tapi sah. Cuma kesannya tergantung daripada yang berdomisili. Jadi kalau sholat Jumat, Musafir itu maksimal 3 hari. musafir, iya. Kalau selama musafir mah walaupun jadi 3 hari itu dihitungnya setelah dia menetap di situ, bukan dari awal ya. Nih umpamanya nih musafir selama 1 minggu nih. Nah kemudian menempat satu tempatnya itu dia di situ 3 hari, baru itu dihitungnya 3 hari situ, bukan dari awal perjalanan, bukan. Kayak Gitu. jemaat tablik. Iya, iya. Kalau memang dia selama dalam perjalanan walaupun istilahnya 10 hari, sebulan tetap musafir. Gitu. Jadi nyampe. Iya, nah itu baru nyampe baru ngitung 3. ah gitu iya, gitu musafir yang udah tempat itu situ. Kalaupun nyampe terus besok ini pindah lagi terus balik lagi itu belum hitung. Iya, belum Itu begitu masih ya. jalan. Masih jalan ya. Iya gitu ya. Cukup ya? Ya, mudah-mudahan manfaat. Nah, subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salli ala sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ma la taqdiru ilaina hajatana ila tanzilil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan tayyibun katsiran mubarakah. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ansur man nasal islam wal muslimin khususan alladzina hum fi Palestin. Allahumma sil maqasidana fi dinil wal akhirah balik berbaik robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam ala jami'il anbiya'i alhamdulillahirabbil alamin.